Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Tidak ada pemeriksaan medis di bumi ini yang dapat mengetahui apakah seorang wanita atau gadis masih perawan ataukah tidak. Dari perspektif hak asasi manusia, tes keperawanan adalah bentuk diskriminasi gender serta pelanggaran hak-hak dasar, dan bila dilakukan tanpa persetujuan, merupakan bentuk kekerasan seksual. Penggunaan tes keperawanan oleh polisi dalam kasus kekerasan seksual seringkali disandingkan dengan keyakinan seksis bahwa jika seorang wanita tidak perawan, dia tidak mungkin telah diperkosa. Hal ini terdengar menjadi tak adil, bukan? Tes keperawanan mungkin terdengar asing bagi kita di sini, namun itu terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Praktik ini telah begitu meluas, sehingga United Nations of Human Rights dan World Health Organization atau WHO telah menyerukan pelarangan praktik tersebut hari ini. Perawan adalah saat seseorang belum pernah berhubungan seks. Benarkah? Ini tidak sepenuhnya benar, namun ini juga tak sepenuhnya salah. Mengapa? Karena beberapa orang mendefinisikan seks dan kehilangan keperawanan dengan berbagai cara. Sederhananya, perawan adalah seseorang yang belum pernah berhubungan seks. Tetapi, rupanya itu tidak sesederhana kelihatannya. Itu karena seks sebenarnya memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda pula. Sehingga, pengertian keperawanan bisa juga memiliki arti yang berbeda. Banyak orang berpikir bahwa dalam hubungan seks normal, saat penis berpenetrasi ke dalam vagina untuk pertama kalinya, itulah saat di mana Anda kehilangan keperawanan Anda. Tapi ini justru akan membuat banyak orang berpikir bahwa jenis aktivitas seks lainnya bisa di luar dari persepsi ini. Cermati situasi ini. Beberapa orang mungkin belum pernah melakukan hubungan seks normal, karena mungkin belum ada aktivitas penetrasi penis ke dalam vagina, tetapi mereka telah melakukan jenis aktivitas seks lainnya, seperti seks oral atau seks anal, dan mereka mungkin akan melihat bahwa diri mereka masih tetap sebagai perawan. Dan bagi kasus lain, seperti yang terjadi pada orang-orang yang memiliki kelainan disorientasi seksual, seperti lesbian atau gay, yang mungkin mereka merasa tidak pernah melakukan hubungan seks normal seperti masuknya penis ke dalam vagina sama sekali. Di sini, mereka mungkin akan berpikir bahwa diri mereka masih tetap sebagai perawan, hanya karena mereka belum pernah melakukan hubungan seks layaknya pasangan normal antara pria dan wanita. Di beberapa kebudayaan di luar negeri, banyak yang percaya bahwa peristiwa pemerkosaan dan kekerasan seksual tidak masuk ke dalam definisi seks. Pria dan wanita akan dinyatakan melakukan hubungan seks jika kedua pasangan telah memiliki persetujuan. Namun, jika ada seseorang yang dipaksa atau ditekan saat pertama kali harus melakukan seks secara vaginal, seks oral, atau seks anal, maka sang korban pemaksaan akan tetap dianggap sebagai seseorang yang masih perawan. Intinya, dalam lingkup batas negara, budaya, medis, biologis dan agama, definisi keperawanan itu akan menjadi lebih rumit. Semua akan kembali kepada apa yang Anda yakini hari ini. Beberapa orang mungkin tidak peduli dengan arti keperawanan, atau bahkan beberapa lagi akan menganggapnya justru sebagai hal yang penting. Selaput darah adalah jaringan tipis berdaging yang terletak di area pembukaan dari vagina seorang wanita. Di luar sana, masih ada banyak yang bingung tentang apa itu selaput darah. Banyak orang mengira bahwa selaput darah benar-benar menutupi lubang vagina. Selaput darah secara alami memiliki lubang yang cukup untuk darah haid dapat keluar. Namun, ada beberapa wanita yang dilahirkan dengan jaringan selaput darah yang sangat sedikit, hingga seolah-olah mereka tidak memiliki selaput darah sama sekali. Dan dalam kasus lain yang sangat jarang sekali terjadi, beberapa wanita justru memiliki selaput darah yang menutupi hampir di seluruh lubang vaginanya, hingga lubang di selaput darah mereka menjadi sangat kecil. Ini akan menyulitkan dalam proses keluarnya darah haid, sehingga prosedur operasi kecil perlu dilakukan untuk mengangkat jaringan ekstra pada selaput darahnya tersebut. Sama seperti bagian lain dari tubuh kita, selaput darah juga sedikit berbeda untuk setiap wanita. Selaput darah dapat meregang dan terbuka saat pertama kali melakukan hubungan seks vaginal, yang mungkin akan menyebabkan rasa sakit atau perdarahan. Namun, rasa sakit atau perdarahan ini tidak selalu terjadi pada semua wanita. Setelah selaput darah Anda terbuka,
maka itu tidak akan bisa tumbuh atau menutup kembali. Beberapa orang percaya bahwa Anda telah tidak perawan jika selaput darah Anda telah terbuka. Ini perlu diluruskan, bahwa memiliki selaput darah dan menjadi perawan bukanlah hal yang sama. Beberapa wanita, ada yang dilahirkan dengan selaput darah yang telah terbuka secara alami dan biologis. Dalam banyak aktivitas lain selain seks, ada beberapa aktivitas fisik yang berpotensi bisa meregangkan selaput darah seorang wanita. Jadi, Anda tidak akan dapat mengetahui apakah seorang wanita telah melakukan hubungan seks atau belum, hanya dengan melihat ada tidaknya perdarahan saat hubungan seksual pertama kali. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini, agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama, dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.